Assalamualaikum, hai semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi Kingdom Plantae. Apa yang dimaksud dengan Kingdom Plantae? Kingdom Plantae adalah kerajaan tumbuhan. Pada materi kali ini kita akan membahas berbagai macam jenis tumbuhan. Bagaimana ciri-cirinya, di mana habitatnya, apa saja contoh tumbuhannya, dan banyak lagi. Tonton videonya sampai akhir ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Amin. Kingdom Plantae atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan atas dua jenis kelompok besar. Yang pertama adalah tumbuhan tidak berpembuluh atau Ptalopita yang meliputi lumut yang disebut juga dengan Bryophyta. Kedua, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta meliputi paku-pakuan yang disebut juga dengan Pteridophyta dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Sekarang kita perhatikan tabel berikut ini. Kerajaan tumbuhan terbagi menjadi tiga. Ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan satu persatu. Yang pertama adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau disebut juga dengan Bryophyta adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan ini memiliki klorofil dan berfotosintesis. Di mana sih habitatnya tumbuhan lumut? Habitat tumbuhan lumut berupa tempat yang lembab. Nah, di sini sekarang kalian perhatikan gambar dari tumbuhan lumut. Pasti kalian semua sudah melihat dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan ini memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid, berspora dan juga berklorofil. Pengertian dari tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun. Yang kedua adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri yaitu mempunyai akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora disebut dengan sporofil, dan ada pula yang tidak menghasilkan spora disebut dengan tropofil. Di sini adalah gambar bagian-bagian tubuh dari tumbuhan paku. Nomor 1 itu adalah gambar daun. Nomor 2, daun muda menggulung. 3, sporangium. 4, batang. Dan yang kelima adalah akar. Tumbuhan paku ini termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut juga tumbuhan berkormus. Berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan paku. Coba kalian amati, dan apakah kalian pernah mengamati tumbuhan paku di lingkungan sekitar kalian? Jika pernah, bagaimana bentuknya? Bagaimana ciri-cirinya? Dan yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. 2. Alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut dengan strobilus. Ada 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Yang ketiga,
batang besar dan berkambium. Sehingga untuk diameter tumbuhan berbiji terbuka itu sangat besar. 4. Berakar tunggang dan juga serabut. 5. Daunnya itu biasanya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Berikut ini contoh tumbuhan berbiji terbuka, yaitu jeniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta, dan Gymnospermae? Sekarang kita lanjutkan ke tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae ya. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah yang disebut dengan carpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Contoh dari tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, alpukat, anggur, dan juga nangka. Tumbuhan Angiospermae bijinya berada di dalam struktur yang tertutup oleh daun buah dan memiliki bunga. Tahukah kamu, tumbuhan berbiji tertutup dapat dibedakan lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, tumbuhan berkeping satu atau monokotil, dan yang kedua, kelompok tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Tumbuhan berkeping satu atau monokotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki satu keping daun lembaga. 2. Berakar serabut. 3. Batang tidak berkambium. 4. Berkas pembuluh pengangkut tersebar. 5. Tulang daun sejajar atau melengkung. Dan 6. Kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Tumbuhan berkeping dua atau dikotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki dua keping daun lembaga. 2. Berakar tunggang. 3. Batang berkambium. 4. Tulang daunnya menjari atau menyirip. 5. Berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Dan yang keenam, kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Ini adalah tabel perbedaan ciri antara tanaman jagung monokotil dan juga tanaman kacang tanah atau dikotil. Yang pertama adalah tanaman jagung, akarnya itu serabut, tulang daunnya sejajar, dan juga bijinya berkeping satu. Tanaman jagung termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Yang kedua, kacang tanah, akarnya tunggang, tulang daunnya menyirip, bijinya berkeping dua. Kacang tanah termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari, kita dapat simpulkan bahwa tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok lumut atau Bryophyta. 2. Kelompok paku-pakuan atau Pteridophyta. 3. Kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta yang dikelompokkan menjadi 2. 1. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. 2. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae dibedakan menjadi 2. 1. Tumbuhan monokotil dan 2. Tumbuhan dikotil. Setelah kita mempelajari Kingdom Plantae, selanjutnya tugas IPA di minggu ini kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Alhamdulillah untuk penjelasan tentang Kingdom Plantae sampai di sini, dan minggu depan kita lanjutkan pada Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.